Halo semua, jadi di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai monitoring efek samping obat. Yuk disimak. Baik, pada slide ini kita akan membahas tentang apa itu ESO. Jadi, ESO atau efek samping obat adalah respon yang tidak diinginkan dan dapat merugikan pasien. Jadi, meskipun obat digunakan dengan tujuan menyembuhkan, tetap ada kemungkinan muncul efek lain yang tidak diharapkan. Nah, yang perlu diperhatikan, ESO ini terjadi pada dosis terapi normal, artinya pada dosis yang memang dianjurkan bukan karena kelebihan dosis. Selain itu, efek samping ini juga muncul saat obat digunakan dengan benar sesuai aturan. Kemudian, penting untuk dipahami bahwa tidak semua kejadian terkait obat termasuk ESO. Nah, contohnya itu seperti overdosis, yaitu penggunaan obat melebihi dosis yang dianjurkan, serta medication error atau kesalahan dalam penggunaan obat. Itu bukan termasuk ESO ya. Jadi karena itu, ESO sangat penting dalam evaluasi keamanan terapi obat, agar kita bisa menilai apakah suatu obat aman digunakan dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, selanjutnya kita masuk ke signifikansi klinis dari efek samping obat atau ESO. Jadi, ESO bukan hanya sekedar efek tambahan, tetapi dapat memberikan dampak yang cukup serius bagi pasien. Nah, yang pertama, ESO dapat menyebabkan penurunan kualitas hidup pasien karena munculnya gejala yang mengganggu aktivitas sehari-hari. Yang kedua, ESO juga dapat memperpanjang lama rawat inap, terutama jika efek samping yang muncul membutuhkan penanganan tambahan. Yang ketiga, hal ini tentu akan berdampak pada peningkatan biaya pengobatan, baik bagi pasien maupun sistem pelayanan kesehatan. Selain itu, dalam kondisi yang lebih berat, ESO juga dapat meningkatkan morbiditas bahkan mortalitas. Oleh karena itu, deteksi dini terhadap ESO sangat penting, karena dengan mendeteksi lebih awal, kita dapat mencegah terjadinya komplikasi yang lebih serius. Nah, pada slide berikutnya ini kita akan membahas mengenai perbedaan antara 3 jenis reaksi yang sering terjadi akibat penggunaan obat, yaitu efek samping, reaksi alergi, dan reaksi idiosinkrasi. Pertama, efek samping atau side effect merupakan reaksi yang masih berkaitan dengan efek farmakologi obat. Artinya, efek ini memang sesuai dengan mekanisme kerja obat dan biasanya dapat diprediksi. Contohnya adalah sedasi atau rasa kantuk akibat penggunaan antihistamin. Yang kedua, reaksi alergi. Reaksi ini melibatkan mekanisme imunologis sehingga tidak berhubungan langsung dengan efek farmakologi obat. Nah, reaksi alergi ini juga tidak tergantung pada dosis sehingga bisa terjadi meskipun obat diberikan dalam dosis kecil. Contohnya seperti urtikaria atau bahkan anafilaksis. Yang ketiga, ada reaksi idiosinkrasi. Ini merupakan reaksi yang sifatnya abnormal dan jarang terjadi, serta biasanya dipengaruhi oleh faktor genetik individu. Contohnya adalah hemolisis pada pasien dengan defisiensi G6PD setelah mengonsumsi obat tertentu. Jadi penting bagi kita untuk membedakan ketiga jenis reaksi ini karena penanganannya itu bisa berbeda-beda. Selanjutnya kita masuk ke klasifikasi efek samping obat berdasarkan Rawlins dan Thompson. Nah, klasifikasi ini membagi efek samping obat menjadi beberapa tipe utama berdasarkan mekanisme dan karakteristiknya. Tipe yang pertama itu ada tipe A atau augmented, merupakan efek samping yang berhubungan langsung dengan efek farmakologi obat. Nah, biasanya itu bersifat dosis tergantung dan dapat diprediksi. Contohnya seperti hipotensi akibat obat antihipertensi. Yang kedua ada tipe B atau bizarre, adalah efek yang tidak dapat diprediksi dan tidak berhubungan dengan efek farmakologi obat. Reaksi ini jarang terjadi tetapi bisa serius seperti reaksi alergi atau anafilaksi. Yang berikutnya ada tipe C atau kronik, terjadi akibat penggunaan obat dalam jangka panjang. Efek ini muncul perlahan, misalnya supresi adrenal akibat penggunaan kortikosteroid jangka panjang. Yang berikutnya tipe D, delayed, itu yang pertama. Efek ini muncul setelah penggunaan obat dalam jangka waktu lama, jadi tidak langsung terlihat saat awal terapi. Contohnya ada karsinogenesis, yaitu munculnya kanker akibat penggunaan obat tertentu dalam jangka panjang. Yang kemudian itu ada tipe E atau end of use. Efek ini terjadi saat obat dihentikan, bukan saat digunakan. Contoh yang sering kita temui adalah withdrawal syndrome, yaitu gejala putus obat setelah penghentian terapi secara tiba-tiba.
Yang terakhir ada tipe F atau failure. Ini merupakan kegagalan terapi di mana obat tidak memberikan efek yang diharapkan. Nah, penyebabnya bisa karena resistensi obat atau adanya interaksi obat yang mengganggu efektivitas terapi. Jadi, penting bagi tenaga kesehatan untuk memahami klasifikasi ini agar bisa mengantisipasi efek samping yang mungkin terjadi, baik yang muncul lama saat penghentian maupun kegagalan terapi. Yang berikutnya mengenai algoritma Naranjo. Jadi algoritma Naranjo ini adalah suatu instrumen kuantitatif berbasis skor yang digunakan untuk menilai apakah suatu efek samping obat atau ESO benar-benar disebabkan oleh obat tersebut. Jadi alat ini membantu kita menentukan hubungan sebab akibat antara obat dengan efek samping yang muncul. Nah, dalam algoritma ini ada beberapa aspek yang dinilai, yaitu yang pertama, hubungan waktu antara pemberian obat dengan munculnya efek samping. Yang kedua, apakah terjadi perbaikan setelah obat dihentikan atau yang disebut the challenge. Ketiga, apakah efek tersebut muncul kembali saat obat diberikan ulang atau re-challenge. Yang keempat, kemungkinan adanya penyebab lain selain obat. Nah, dan yang terakhir adanya bukti objektif seperti hasil laboratorium atau temuan klinis. Nah, algoritma Naranjo ini banyak digunakan dalam praktik klinis sehari-hari, penelitian, serta dalam pharmacovigilance untuk membantu keamanan obat. Untuk kategori skornya sendiri, hasil penelitian kemudian dibagi menjadi beberapa kategori. Nah, jika skor lebih dari sama dengan 9 disebut definite, artinya hubungan obat dengan efek samping sudah pasti. Skor 5-8 disebut probable, yaitu sangat mungkin. Skor 1-4 disebut possible atau mungkin, dan jika skor kurang dari sama dengan 0 itu disebut doubtful, artinya hubungan tersebut tidak mungkin. Nah, dengan menggunakan algoritma Naranjo ini, tenaga kesehatan dapat lebih objektif dalam menentukan apakah suatu efek samping benar-benar disebabkan oleh obat atau bukan. Nah, yang berikutnya pada slide ini kita akan membahas kelompok pasien yang memiliki risiko tinggi terhadap efek samping obat atau ESO. Nah, kelompok berisiko tinggi ini terdiri dari beberapa kategori utama. Yang pertama ada pasien geriatri atau lansia. Nah, pada kelompok ini fungsi organ sudah menurun sehingga metabolisme dan eliminasi obat menjadi lebih lambat. Yang kedua, ada pasien pediatri atau anak-anak. Nah, pada anak-anak ini organ tubuh biasanya belum matang sehingga respons terhadap obat bisa berbeda dibandingkan orang dewasa. Yang ketiga, ada ibu hamil. Penggunaan obat pada ibu hamil harus sangat hati-hati karena dapat berdampak pada janin. Yang keempat, ada pasien dengan gangguan hati atau ginjal. Nah, pada kondisi ini metabolisme dan ekskresi obat terganggu sehingga obat bisa menumpuk dalam tubuh. Nah, untuk faktor yang dapat meningkatkan risiko ini selain itu ada beberapa, yaitu yang perubahan farmakokinetik atau ADME, absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi, perubahan sensitivitas reseptor terhadap obat, polifarmasi yaitu penggunaan banyak obat sekaligus yang dapat menyebabkan interaksi obat, dan juga ada variasi genetik pada masing-masing individu. Nah, akibat dari faktor-faktor tersebut, risiko efek samping pada kelompok ini cenderung lebih berat dan seringkali sulit untuk diprediksi. Oleh karena itu, pada kelompok berisiko tinggi ini diperlukan pemantauan yang lebih ketat serta penyesuaian dosis obat yang tepat. Yang berikutnya mengenai formulir kuning. Jadi formulir kuning ini merupakan bagian dari sistem pelaporan nasional untuk efek samping obat atau ESO yang digunakan dalam kegiatan pharmacovigilance. Untuk tujuannya itu dari penggunaan formulir ini untuk memonitor keamanan obat setelah dipasarkan, mendeteksi adanya efek samping baru yang sebelumnya belum diketahui, serta mengevaluasi perbandingan antara manfaat dan risiko dari suatu obat. Nah, untuk prinsip utamanya dalam pelaporannya ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan. Yang pertama, kita tidak perlu menunggu kepastian hubungan sebab akibat atau kausalitas untuk melaporkan. Yang kedua, data yang dilaporkan harus lengkap dan akurat. Dan yang ketiga, laporan harus segera dibuat setelah kejadian terjadi. Untuk tata cara pengisian dari laporan ini,
Terdapat beberapa bagian penting yang harus diisi. Yang pertama, data pasien meliputi inisial atau nama singkatan, umur, jenis kelamin, berat badan, status kehamilan, serta kondisi penyakit yang menyertai. Yang kedua, data efek samping atau ESO meliputi bentuk reaksi yang terjadi, waktu kejadian, riwayat ESO sebelumnya, serta outcome atau hasil akhirnya misalnya sembuh atau tidak. Yang ketiga, data obat meliputi nama obat, dosis, rute pemberian, indikasi, waktu mulai dan berhenti, serta obat mana yang dicurigai sebagai penyebab. Yang keempat, data pendukung seperti hasil laboratorium jika ada, serta informasi tambahan seperti the challenge atau re-challenge. Yang kelima, ada identitas pelapor yang berisi tanggal pelaporan serta nama dan tanda tangan pelapor. Nah, dengan pengisian formulir kuning yang tepat ini, kita dapat berkontribusi dalam meningkatkan keamanan penggunaan obat dan melindungi pasien dari risiko efek samping yang tidak diinginkan. Pada slide terakhir ini kita akan membahas mengenai strategi mitigasi efek samping obat atau ESO, yaitu langkah-langkah yang dilakukan untuk mengurangi dampak negatif pada pasien. Nah, untuk penanganan klinis ini dalam praktik klinis terdapat beberapa pendekatan yang bisa dilakukan. Yang pertama, menghentikan obat jika terjadi reaksi yang berat. Ini penting untuk mencegah kondisi pasien menjadi lebih buruk. Yang kedua, melakukan penyesuaian dosis atau dose adjustment jika efek samping yang muncul masih ringan hingga sedang. Yang ketiga, melakukan substitusi obat, yaitu mengganti dengan obat lain yang lebih aman tetapi tetap efektif. Yang keempat, memberikan terapi suportif, yaitu pengobatan untuk mengatasi gejala yang timbul, misalnya antiemetik untuk mual. Untuk pertimbangan dalam mitigasi ini, dalam menentukan strategi yang tepat ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Tingkat keparahan efek samping, apakah ringan, sedang, atau berat, perbandingan antara manfaat dan risiko obat yang digunakan, kondisi klinis pasien termasuk penyakit yang diderita, usia dan komorbid, serta ketersediaan alternatif terapi lain. Tujuan utama dari mitigasi ini adalah untuk mencegah komplikasi lebih lanjut, menjamin keselamatan pasien, dan meningkatkan keberhasilan terapi secara keseluruhan. Nah, dengan strategi mitigasi yang tepat, efek samping obat dapat dikendalikan sehingga terapi tetap optimal dan aman bagi pasien. Baik, sekian penjelasan dari monitoring efek samping obat. Terima kasih, semoga bermanfaat.